Halo, saya Dr. Christopher Andrian, spesialis gizi klinik. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari subscriber di Lifestyle One. Yang pertama dari Bapak John Lennon. Dok, seberapa bahayakah jika sering mengkonsumsi makanan berminyak? Sebenarnya minyak itu masih dibutuhkan loh oleh tubuh kita, tapi harus dengan komposisi yang seimbang, tidak boleh berlebihan. Minyak di makanan kita itu ada dua sumber jenis minyak. Yang pertama adalah minyak jenuh dan yang kedua adalah minyak tidak jenuh. Kita harus bisa membatasi asupan minyak jenuh yang berasal dari minyak kelapa sawit, dari santan, dari mentega, margarin, itu harus kita batasi, tidak boleh berlebihan. Dan kita juga bisa perbanyak kandungan minyak yang tidak jenuh yang berasal dari minyak ikan, yang bisa kita dapat dari ikan kembung, ikan salmon, ikan kakap, bisa juga dari minyak zaitun atau minyak canola. Jadi kita tidak boleh mengkonsumsi makanan berminyak secara berlebihan ya. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ria Komaria. Dok, kalau sedang program hamil, adakah pantangan makanan yang mengganggu hormon atau kesuburan kita? Sebenarnya pantangan untuk ibu hamil adalah yang paling mutlak harus dipantang adalah makanan yang mentah. Jadi ibu hamil itu dilarang mengkonsumsi makanan mentah dalam bentuk apapun. Itu, jadi harus dimasak. Tidak boleh lalapan, jadi sayurnya juga harus dimasak, harus dalam bentuk matang. Terus yang kedua, harus batasi karbohidrat sederhana atau minuman-minuman manis. Tidak boleh berlebihan seperti produk gula, mau dia terbuat dari gula pasir atau gula jawa, sirup, susu kental manis, itu kita harus batasi. Dan perbanyaklah konsumsi protein yang bisa kita dapat dari susu, dari ikan, dari ayam, daging, tahu, atau tempe. Berikut tipsnya untuk ibu hamil. Terus pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ani H. Banyak info kalau saat menstruasi mengkonsumsi air dingin bisa membuat mens tidak lancar hingga menyebabkan kista. Boleh dijelaskan, Dok? Sebenarnya ini merupakan statement yang hoax atau mitos dan tidak benar. Tidak ada hubungannya apabila kita mengkonsumsi air dingin membuat mens jadi nggak lancar. Kenapa? Karena ketika kita mengkonsumsi air dingin dengan suhu kurang lebih misalnya 18 derajat gitu ya, atau 20 derajat, kita minum, masuk ke dalam lambung kita, di dalam lambung pun sudah terjadi penyesuaian mengikuti suhu tubuh kita. Jadi air yang masuk sekitar ukuran memiliki suhu 20 derajat di tubuh kita ketika masuk ke lambung sudah berubah menjadi suhu tubuh sekitar 36 atau 37 derajat Celcius. Jadi pertanyaan ini atau statement ini merupakan mitos ya. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Gula Mirsa. Dok, adakah makanan-makanan yang berbahaya saat dikonsumsi bersama seperti air jeruk dengan seafood? Sebenarnya konsumsi air jeruk dengan seafood itu tidak apa-apa, asal tidak berlebihan maksudnya. Oke-oke aja, it's okay, nggak masalah kita mengkombinasikan beberapa makanan seperti ini. Yang harus kita hindari adalah kita mengkonsumsi karbohidrat dengan karbohidrat lain. Misalnya contoh, kita makan mie instan dengan nasi, atau kita makan nasi dengan produk kentang lain. Itu kita harus batasi, supaya asupan karbohidrat kita tidak berlebihan. Dan biasakan ketika kita makan sumber karbohidrat seperti nasi, atau kentang, atau jagung, atau ubi, itu dengan sumber protein dan sumber serat lain.